Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok pemateri jaringan saraf tiruan, akan menyampaikan sebuah jurnal yang berjudul Indikator Konveksi untuk Manajemen Arus Lalu Lintas Udara Praktis Menggunakan Jaringan Saraf. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurul Husna, yang kedua Putri Khairani Ritonga, yang ketiga yaitu Mayang Sakira Tarigan, yaitu saya sendiri, yang keempat Devita Anggraini. Baik, tanpa lama-lama lagi kami akan menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu tujuan dan topik yang diangkat pada jurnal kali ini yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Khairani Ritonga. Kepada Saudari Putri Khairani Ritonga, tempat dan waktu saya persilakan dengan segala hormat. Tujuan dan topik yang diangkat. Tujuan dan topik yang diangkat pada materi kali ini untuk menerapkan pembelajaran mesin untuk memprediksi terjadinya badai petir. Sebuah assemble NWP dengan resolusi spasial 0,25 derajat dan pengamatan satelit dari produk EUMETSAT NuSAF Rapid Development Thunderstorm digunakan untuk melatih jaringan saraf untuk memberikan kemungkinan cuaca konvektif. Pembelajaran mesin diterapkan pada data dari pengamatan badai satelit dan produk prediksi cuaca numerik ensemble untuk mendeteksi cuaca konvektif 36 jam sebelumnya. Pembelajaran dirumuskan sebagai masalah klasifikasi biner dan jaringan saraf dilatih untuk memprediksi terjadinya badai. Hasil jaringan saraf digunakan untuk mengembangkan indikator konveksi berbasis probabilistik yang mampu mengungguli indikator konveksi yang ada yang ditemukan dalam literatur. Terakhir, aplikasi indikator berbasis jaringan saraf dalam pengaturan manajemen lalu lintas udara disajikan. Cuaca konvektif adalah bahaya penerbangan yang terkenal, seperti turbulensi, geser angin, penerangan, dan hujan es adalah elemen yang timbul dalam badai petir yang dapat menjadi bencana bagi pesawat terbang. Cuaca konvektif, yaitu badai petir, biasanya terjadi di musim panas dan bertepatan dengan periode permintaan lalu lintas udara yang tinggi pada sistem wilayah udara. Kombinasi cuaca buruk dan permintaan yang tinggi ini menyebabkan gangguan signifikan pada operasi manajemen lalu lintas udara yang mengakibatkan keterlambatan di seluruh jaringan. Alasan utama mengapa fenomena badai begitu mengganggu adalah kesulitan memperkirakan kelahiran dan evolusi mereka. Sementara, beberapa kondisi meteorologi diperlukan untuk pembentukan badai dan dapat diperkirakan terlebih dahulu. Lokasi spesifik dan waktu pemicu inisiasi konvektif lebih sulit untuk diidentifikasi. Sebagai konsekuensinya, prediksi badai biasanya dilakukan menggunakan nowcasting. Nowcasting tersebut adalah prediksi jangka pendek, biasanya 1-3 jam, berdasarkan ekstrapolasi data sensor seperti radar, Doppler, atau satelit. Namun, ekstrapolasi menurun dengan cepat saat cakrawala perkiraan meningkat. Karena posisi prediksi cuaca konvektif yang buruk pada cakrawala waktu lebih besar 3 jam. Penyedia layanan navigasi udara dan maskapai biasanya tidak melakukan modifikasi. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Khairani Ritonga yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi yang kedua, yaitu tentang metode yang digunakan pada jurnal ini, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah dengan menggunakan pengamatan badai dari produk RDT dan satu anggota ensemble dari produk ECMWF EPS. Selain itu,
metode neural network atau yang disingkat dengan NN akan berlaku pada kumpulan data yang menggabungkan semua 50 anggota dan langkah waktu yang lebih kecil yaitu 1 jam. Tujuannya adalah agar model mendapat manfaat dari distribusi parameter, ensemble, dan menyesuaikan bobot simpul jaringan saraf yang sesuai. Sekian materi kedua yang telah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang parameter atau variabel yang digunakan dalam metode yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Husna. Kepada Saudari Nurul Husna, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Yang ketiga adalah parameter atau variabel yang digunakan dalam metode. Dengan menggunakan kombinasi skema parameterisasi fisik yang berbeda, asumsi dalam menggunakan perkiraan ensemble adalah bahwa probabilitas terjadi untuk setiap anggota yang mungkin sama. Dalam memilih parameter NWP untuk pelatihan atau model, parameter yang paling baik dapat menangkap fisika cuaca konvektif dan badai petir. Parameter ini menjelaskan seberapa jauh masa prediksi untuk kedepannya, serta melatih model dengan nilai parameter energi potensial konvektif yang tersedia dari 3 langkah sebelumnya dari produk ensemble karena nilai besar tersebut berkorelasi dengan periode waktu menjelang badai. Ini memberi suatu total yaitu 23 parameter input yang berisi 18 parameter ECMWF ditambah 1 jam hari ditambah 1 kisaran ramalan serta ditambah 3 kali CAPE yang tertinggal. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Husna yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya kita sampai di ujung materi pada jurnal kali ini, yaitu penutupan yang akan membahas tingkat akurasi kinerja metode dalam penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Devita Anggraini. Kepada Saudari Devita Anggraini, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang terakhir yaitu penutup, tingkat akurasi kinerja metode dalam penelitian. Penggunaan produk ensemble NWP yang efisien menyediakan model masukan yang bersama-sama mempertimbangkan semua anggota ensemble. Data tambahan pemrosesan dan integrasi data MWP diperlukan untuk menyediakan model dengan perwakilan masukan dari semua anggota ensemble. Selanjutnya, arsitektur model lain termasuk convolution neural, jaringan dan jaringan memori jangka pendek dan panjang perlu dipertimbangkan untuk mengekstraksi hubungan spesial temporal dengan lebih baik dalam data. Memanfaatkan produk MWP resolusi lebih tinggi sebagai serta parameter tambahan di berbagai tingkat atmosfer dapat memberikan masukan model yang lebih baik. Selain itu, juga dapat memasukkan sumber lain dari data pengamatan konveksi seperti radar atau petir untuk menyediakan model dengan fungsi target yang lebih tepat. Model tersebut menggunakan skema klasifikasi biner untuk memprediksi probabilitas terjadinya konveksi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devita Anggraini yang telah menyampaikan materi yang keempat. Saya rasa cukup sekian materi pada jurnal kali ini. Apabila ada kekurangan kata ataupun sikap dari kami dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan bahwasanya jurnal kami itu sudah terindeks internasional The Watch. Hal yang pertama kita lakukan yaitu buka
ke halaman web manapun itu terserah. Saya di sini bukanya Microsoft Edge, kemudian buka web yang linknya yaitu dowatch.org. Kemudian kita cari judul utamanya yaitu Machine Learning with Application. Kemudian kita menuju ke websitenya, klik website, kemudian kita cari materinya yaitu di recent article. Kita tekan klik di sini ya, view all recent articles. Kemudian kita cari yang sesuai judulnya. This conversion indicator for vertical air traffic flow management using neural networks. Jadi jurnal kami ini sudah terindeks internasional Dowatch karena saya dapat jurnal tersebut di website resmi Dowatch-nya. Sekian pembuktian dari kami. Lanjut ke materi.